deskripsi program ini deteksi apakah email ada spam atau tidak ya, spam 1 atau bukan 0 ya. Dan pertama kita impor dulu perpustakaan, kedua mengimpor Nampi sebagai NP ya, ketiga impor Panda sebagai PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ardes Education ya. Mata kuliah pembelajaran mesin chapter 4 dengan topiknya adalah supervised learning, klasifikasi dan regresi ya. Di dalam pembahasan video ini akan dijelaskan mengenai supervised learning ya. Berikutnya contoh kasus pada klasifikasi seperti email spam ya, pendeteksian foto wajah dengan implementasi pemrograman Python, begitu juga dengan regresi contoh kasusnya dan implementasi dengan pemrograman Python. Baik, sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, notice bell dan like-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Ya, untuk supervised learning ya, ada beberapa hal. Yang satu, memiliki target ya, target yang sudah ditentukan. Kedua, temukan fungsi dapat memetakan data pada targetnya. Ketiga, menemukan pola yang menghubungkan atribut dengan targetnya. Memiliki target misalnya seperti email ya, email yang kita punya kadang-kala ada banyak spam ya. Nah, targetnya spam ini mau diapakan. Biasanya spam-spam yang masuk dalam email kita tuh bisa kita hapus ya. Nah, maka targetnya adalah menghapus spam pada sebuah email. Nah, temukan fungsi yang dapat memetakan data pada targetnya. Bagaimana caranya kita menentukan fungsi ya, memetakan pada targetnya, atau kita bisa menampilkan data-data spam di email kita yang kita fungsikan agar nanti pada fungsi tempatnya tersebut spam itu dapat dihapus ya, atau dibersihkan ya dari email. Menemukan pola yang menghubungkan atribut dengan targetnya. Bagaimana caranya yang menemukan pola yang menghubungkan atribut dengan targetnya? Nah, ini saya implementasikan ya dengan instruksi program Python dan bagaimana kita menata pola tersebut sehingga spam-spam yang muncul dan di dalam email kita sebagai target untuk kita hapus agar email kita tidak banyak ya munculnya sebuah spam. Nah, klasifikasi ini adalah menentukan sebuah record data baru ke salah satu dari beberapa kategori atau kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, termasuk ke dalam supervised learning ya. Nah, contoh klasifikasi adalah spam filter ya. X ada kumpulan email, Y adalah target kelas apakah spam atau non spam ya. From medsos.com misalnya subjeknya Viagra Trismith ya. Nah, ini dikatakan spam karena mengirimkan email yang berupa biasanya promo-promo tentang penggunaan ini biasanya tuh ya untuk orang dewasa lah ya. Dari my professional Helsinki.vi subjeknya important, informasi yang penting ya, how to ask the test ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini spam ya, yang kedua non spam. Nah, bagaimana nih yang kita bisa lihat ya, nah, tanda ini ya. Nah, nanti bisa dengan implementasi kasus ya, dengan implementasi program Python ya, kita bisa lihat. Oke, lanjut saja saya contohkan ya bagaimana kita menghapus spam ya dari email kita. Baik ya, kita mulai ya. Deteksi spam email menggunakan Python ya. Spam email disebut juga email sampah, adalah pesan yang tidak diminta yang dikirim secara massal melalui email atau spamming.
Spam melalui sketsa Monty Python, di mana spam ada di mana-mana, tidak dapat dihindari dan berulang. Kalau lihat dari deskripsi ya, instruksi Python ya, deskripsi program ini deteksi apakah email ada spam atau tidak ya, spam 1 atau bukan 0 ya. Ya, pertama kita import dulu perpustakaan, kedua mengimpor Nampus sebagai NP ya, ketiga impor Pandas sebagai PD, 4 impor NLTK dari NTK Corpus ya, berikutnya impor string ya, impor stopout. Nah, 2 muat data dan cetak ke baris pertama ya. Nah, gunakan nih kalau misalnya Anda pakai Google Colab, impor filenya, gunakan untuk memuat data di Google Colab, ini boleh, tapi saya menggunakan Jupyter Notebook ya, silahkan kalau menggunakan Google Colab juga bisa. Upload sama dengan file upload, gunakan untuk memuat data di Google Colab. Nah, dep ya, nah dep sama dengan peret CSV. Kita artinya dep ini kan adalah nama variabel ya, dari data frame ya, dari data frame yang kita sudah siapkan. Nah, di sini ada fungsinya pdret ya. Kita di sini kan kalau Anda lihat PD akan siapkan ya untuk membaca ya, membaca file dari email CSV ya, yang kita nanti ini share ya dari Pinta ini ya, dimana sebelumnya kita sudah menyiapkan ya import NLTK dari NTK Corpus ya. Nah, kalau Anda lihat ya, kalau kita tampilkan di sini, ini adalah hasilnya, jelajah datanya dan dapatkan jumlah baris dan kolom ya. Dari sini kita bisa lihat ya, 5 baris ya jumlah datanya, jumlah data 5 baris dan kolom ya, 0 1 2 3 4 ya. Berikutnya print bentuk ya, dapatkan jumlah baris kolom. Nah, dengan fungsinya dshape ya. Shape ini fungsinya adalah melihat jumlah baris dan kolom itu sendiri. Maka di sini kita bisa lihat setelah memberikan perintah ini ada 5728, artinya jumlah barisnya, 2 adalah kolomnya. Nah, kita juga dapat nama kolom dikumpulkan datanya. Nah, ini nama kolom dan nama kolom teks dan spam. Indeks, teks, spam, type sama dengan objek ya, itu dia. Berikutnya kita lihat periksa duplikasi dan hapus ya. Kalau di sini kita memeriksa duplikat dan menghapusnya, kita kasih perintah df drop duplikat ya, impress sama dengan true ya. Setelah itu tampilkan di shape-nya ini ya, baris dan kolomnya. Nah, maka hasilnya tampilannya seperti ini ya, 5695,2 ya, jumlah barisnya seperti ini. Nah, tunjukkan jumlah data yang hilang ya untuk setiap kolom ya. Maka perintahnya df null is null ya, is null. Nah, ini sum ya, artinya kita di sini jumlah data yang hilang ya, ya dengan nanda untuk setiap kolom ya. Maka tampilannya seperti ini ya, teksnya 0, spamnya 0, dan data type integer 64. Nah, untuk kata-kata stop ya, stop kata dalam pemrosesan bahasa alami ya, adalah kata data yang tidak berguna ya. Nah, perlu mengunduh stopword ya, NTK download. Nah, stopword ya maksudnya ini. Nah, ini caranya ya, kalau kita ingin mengunduh stopword ya, NTK download ya. Nah, kalau di sini adalah kita buat fungsi ya untuk membersihkan teks dan mengembalikan token ya. Pembersihan teks dapat dilakukan terlebih dahulu menghilangkan tanda baca dan kemudian menghilangkan kata-kata yang tidak berguna, juga dikenal sebagai kata-kata stop ya. Nah, di sini ya, tokenisasi atau data token akan digunakan sebagai penganalisisan ya. Nah, 1 ya, tanda baca andalan. Tanda baca adalah tanda seru, baper, dolar ya, kurung buka kurung tutup ya, petik, koma, tanda plus ya, dan seterusnya lah ya. Nah, kata-kata berhenti dalam pemrosesan bahasa natural adalah kata-kata yang tidak berguna ya, data
kita gunakan depress tag ya untuk fungsinya ya. Hapus function ya, function tinggal satu ya, hapus functiona ya. Nah ini non found ya, ini non found karakter untuk char dalam tag jika akan tidak dalam string ya, punctuation ya. Nah no found ya, tanda petik join no found. Ini kalau hapus, untuk hapus stop word-nya itu adalah clean word ya, sama dengan kata demi kata di non found split ya. Jika word lower, jika kata bawah, tidak di stop word ya, words ya. Ini kepanjangan tanya masih ada nih ya. Nah tidak stop word ya, English. Nah ini berikutnya adalah perintah berikutnya, tiga kembalikan daftar kata bersih ya. Nah return clean word ya. Nah proses pengembalian token dari token dikenal sebagai tokenisasi. Tunjukkan tokenisasi dari mobile pertama dalam tag dokumen data dengan menerapkan fungsi proses tag ya. Selanjutnya ya, kita akan menampilkan tokenisasi data tokennya df ya, variabel untuk teksnya hash ya, pre-process tag ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya, headnya ini fungsinya untuk head, fungsinya untuk melihat data ya sebanyak n kolom ya, n kolom pada kolom awal ya. Jika tidak diisi secara random, n sama dengan misalnya 6 ya. Nah ini dia. Nah ini kita bisa tampilkan di sini ya. Nah ini tampilan di pada baris pertama ya, subject naturally irreducible corporate ya. Yang pertama subject stock trading dan Malaysia funny ya, dan seterusnya. Nah ini adalah contoh kasus ya, kalau kita ingin mendeteksi spam email menggunakan Python. Saya rasa ini contoh cukup baik ya, sebagai landasan awal ya kalau kita ingin mendeteksi spam ya menggunakan program instruksi Python. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya ya, contoh kasus yang kedua mengenai klasifikasi ya. Yang berikutnya baik ya, pengenalan wajah dengan Python dan OpenCV ya. Dalam PC komputer, salah satu masalah penting yang kami coba pecahkan adalah mendeteksi objek secara otomatis dalam gambar ya, tanpa campur tangan manusia. Deteksi wajah dapat dianggap sebagai masalah di mana kita mendeteksi wajah manusia dalam sebuah gambar. Mungkin ada sedikit perbedaan pada wajah manusia, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa fitur tertentu yang dikaitkan dengan semua wajah manusia. Nah, deteksi wajah biasanya merupakan langkah pertama menuju banyak teknologi terkait wajah ya, seperti pengenalan atau verifikasi wajah. Namun deteksi wajah dapat memiliki aplikasi yang sangat berguna ya. Penerapan deteksi wajah yang paling berhasil mungkin adalah pengambilan foto. Saat Anda mengambil foto teman Anda, algoritma deteksi wajah yang terpasang di kamera digital Anda mendeteksi di mana wajah-wajah itu menyelesaikan fokusnya. Nah baik ya, pada saat kita menggunakan Python kita harus melakukan instalasi dulu ya terhadap OpenCV ya. Nah OpenCV ini ada persiapan paling populer ya untuk komputer vision ya. Awalnya ditulis dalam C++ atau dari C++, sekarang menyediakan binding ya untuk Python. OpenCV ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mencari wajah dan gambar. Karena wajah sangat rumit ya, tidak ada satu tes sederhana yang memberitahu Anda apakah wajah itu menemukan atau tidak ya. Sebaiknya ada ribuan pola dan fitur yang harus dicocokkan. Algoritma memecahkan tugas untuk mengidentifikasi wajah menjadi ribuan tugas bukan kecil yang masing-masing menggunakan yang mudah diselesaikan. Keuntungan OpenCV ini adalah OpenCV ada pustaka sumber terbuka dan gratis ya, dibandingkan dengan perkembangan cepat karena itu dengan C dan C++ ya. Sekarang digunakan fasilitas menyediakan binding untuk Python sendiri. Nah ini bekerja lebih baik pada sistem dengan RAM lebih rendah ya. T ini mendukung ya, mendukung ya OpenCV maksudnya ya, sebagian besar sistem operasi seperti Windows, Linux dan macOS.
Nah, instalasinya di sini kita fokus ya untuk menginstal OpenCV hanya untuk Python. Kita dapat menginstal OpenCV menggunakan VIP ya, PIV ya, atau VIV ya untuk lingkungan Anaconda atau Conda. Menggunakan VIP menggunakan pip ya, proses instalasi OpenCV dapat dilakukan dengan menggunakan perintah berikutnya. Command promptnya kalau kita jalan di command prompt Python, pip install OpenCV ya, garis tengah Python ya. Nah, akan tampilan seperti ini ya. Kita enter aja, nanti dia akan melakukan downloading sendiri ya, otomatis. Oke, nah kalau pengenalan wajah menggunakan Python, nah di bagian ini kami menyediakan pengenalan wajah menggunakan OpenCV Python. Pertama kali lihat dapat perpustakaan yang kita perlukan. Nah, ini OpenCV di DLIB Face Recognition ya. Untuk menginstal OpenCV ketik command prompt tadi ini ya. Ya, ini dia nih tampilannya. Saya ulang lagi. Oke, kalau kita gunakan Anaconda ya. Jika Anda menggunakan lingkungan Anaconda, Anda dapat menjalankan kode di atas dalam prompt Anaconda ya. Atau dapat menjalankan kode berikut di prompt Anaconda ya. Conda install, Anda Conda install ya, C Conda version OpenCV ya, Conda install C Conda version Glyph. Selanjutnya untuk menginstal face recognition ketik command promptnya yaitu VIP install face recognition ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai ya dari beberapa instruksi potongan Python ya. Biasanya saya menggunakan ini adalah menggunakan Jupyter Notebook ya di Anaconda. Nah, pengenalan wajah dalam gambar ya, script untuk mendeteksi dan mengenali wajah dalam gambar mirip dengan yang Anda lihat di atas ya. Coba sendiri ya, jika tidak dapat metode lain. Nah, ini ya yaitu import CV2 ya, yaitu perintah mengimport. Terus memahami kode yang berikutnya potongannya. Mari kita uraikan kode sebenarnya ya. Anda dapat unduh dari repo, ambil script patch the text PY gambar ababa PNG ya, dan Cascade ya, frontal face default XML ya. Maka get user supplied value ya, image fat ya sys arg ya, cast patch sama dengan sys arg. Nah, pertama-tama Anda menuliskan ya nama gambar dan Cascade ini sebagai argumen baris perintah. Ya, kami ini mengerjakan gamma abas tab Cascade default untuk mendeteksi wajah yang disediakan. Ya. Maka di sini ya perintah create the Cascade-nya ini Cascade ya, sama dengan cp Cascade ya. Classifier Cascade-nya ini perintah potongannya. Terus membuat Cascade menginisialisasi dengan Cascade wajah kita ya, memuat Cascade wajah ke dalam memori sehingga siap diingat ya. Nah, Cascade hanya file XML yang berisi data untuk masuk wajah. Nah, maka perintahnya adalah ya, nah di sini ada read ya, membaca gambar ya, image-nya cp2.image ya, image path ya. J sama dengan cp2.cpt color ya, image cp2 color berge gray. Di sini kita membaca gambar yang mengubah menjadi skala abu-abu, banyak operasi di OpenCV ya. Kita ambil potongannya ya, instruksinya diadakan dalam skala abu-abu ya. Perintahnya detect fetch ya in the image ya. Fetch ini fetch catch the text multiscale ya, gray ke faktornya 1 ya, min neighbornya sama dengan 5, min setnya 30 flagnya cp cp2 tik cp hard scale. Nah, fungsi di sini ya, mendeteksi wajah sebenarnya merupakan bagian penting dari kode kita ya, yang kita bahas opsinya 1 ya. Detect yang namanya tadi ya di sini ya, detect multiscale ini fungsinya fungsinya adalah umum, dapat mendeteksi benda-benda karena kami menyebutnya disebut patch cascade ya, itu yang dideteksi ya, yang ini ya, detect multiscale ini rapat yang bisa pisah. Yang kedua adalah opsi pertama adalah gambar grayscale ya, ini gray ya, grayscale nya grayscale ya. Nah, yang kedua ada rescale factor ya, karena beberapa wajah mungkin lebih dekat ke kamera, mereka akan tampak lebih besar daripada wajah belakang. Faktor skala ini mengompensasi hal ini ya. Scale fungsinya scale ya. Gray ya, face ini perintahnya adalah ini, kalau saya nekan ya, ini
phase scale gray ya, terus scale faktor. Nah ini itu ya, faktor skala mengkompensasi hal ini fungsinya. Berikutnya ya, agar pendeteksi ini menggunakan jendela bergerak. Untuk mendeteksi objek kita menggunakan ya, di sini adalah min and neckbar ya, menentukan berapa banyak sih objek yang terdeteksi di dekat objek saat sebelum itu mendeklarasikan wajah yang ditemukan. Nah ini fungsinya min neckbar ya, berapa banyak yang terdeteksi ya di dekat objek saat ini sebelum mendeklarasikan wajah yang ditemukan. Terus kita menggunakan min size ya, sementara itu memberikan ukuran setiap jendela ya. Nah berikutnya ya, fungsi mengembalikan daftar persegi panjang diyakini telah menemukan wajahnya. Selanjutnya kita akan mengulang di mana ia mengira menemukan sesuatu ya. Maka di sini ada friend ya, friend found pixels format dan space. Nah ini ya, draw rectangle around the page ya. Nah ini for ya, kita ada proses pengulangan ya, for x y w h ya, in page ya. Ini perintahnya cp2 rectangle image y tambah w y tambah h ya, 0255 ya. Fungsi ini mengembalikan 4 nilai. Yang pertama ya, x dan y lokasi persegi panjang, dan lebar tinggi persegi panjang yaitu wh ya, wh ya. Kami menggunakan nilai untuk menggambar persegi panjang menggunakan rectangle fungsi bawaan ya. Nah kita lihat cp insert page font image ya, cp wt ini potongan ini tinggal disatukan. Maka kalau kita tampilkan misalnya hasil, mari kita uji cobanya foto abal ini, maka akan tampil seperti ini ya. Ini yang baru sederhana ya, belum ya istilahnya tampilan pertama. Itulah jadi nanti di sini kita bisa melakukan pengembangan ya terhadap ya pendeteksi wajah ya. Ini baru instruksi yang simpel ya untuk menentukan deteksi wajah, tapi bisa ditingkatkan untuk penamaannya, namanya mungkin dari usianya gitu ya, itu bisa sekali ya. Itu sudah banyak ya kalau aplikasi di sini itu kan kayak semacam di bandara ya, di bank mungkin ataupun di mana ya, itu banyak yang sudah menggunakan vision ya, mendeteksi wajah ya. Saya rasa itu contoh ya di dalam yang namanya tadi ya, proses untuk klasifikasi kita ya. Nah ya, oke, saya rasa untuk pendeteksian wajah ya cukup ya. Baik, saya lanjutkan ya untuk mengimplementasi script OCR pengenalan tulis tangan ya dengan OpenCV jelas ya, dan TensorFlow ya. Nah di sini sudah ada contoh instruksi ya dengan Python ya, yaitu nomor 1 sampai 14. Saya jelaskan di sini ya. Baris 2 ini mengimport model utilitas ya, memungkinkan memuat model OCR ya pakai paket Imus ya, ini dia Immutius ya. Terus mengimpor shot counter yaitu di line ketiga baris ketiga ya, dan emotes baris ke-6 ya, untuk memfasilitasi pengoperasian counter dengan mengubah ukuran gambar. Nah argumen baris perintah meliputi yaitu gambar dan model. Gambar nih, jalur gambar masukkan nih baris 1, baris 11 dan 12 ya, F dan F argumen ya. Model jalur ke model pengenalan tulisan tangan terlatih yaitu baris 13 dan 14. Nah, OCR pengenalan tulisan tangan OpenSys jelas dan TensorFlow ya. Kalau Anda lihat dari baris 17, 18, 19 ya, ikut model utilitas keras dan TensorFlow membuatnya sangat mudah untuk memuat model pengenalan tulisan tangan sel kami. Ini fungsi dari perintah di line 19 ya. Model sama dengan load model, argumentasi model ya, menghasilkan karakter yang sesuai dengan angka 0 sampai 9 atau A sampai Z. Baik, selanjutnya ya, setelah memuat gambar ya baris 23 ini ada image ya. Memuat gambar fungsinya image sama dengan cp2 image argumen image ya. Berikutnya mengubah jadi skala abu-abu di baris 24 ya. Nah ini
yaitu abu-abu sama CP2 CPT color gambar CP color background 2 gray. Terus kemudian menerapkan Gaussian kabur untuk mengurangi noise gangguan dengan perintah di 25 yang kabur sama yang CP2 Gaussian blur ya. Baik, berikutnya di sini adalah dari sana kita mendeteksi ya tepi ya kabur gambar gambar yang kabur ya, mendeteksi kabar yang kabur blur ya, kabur ya menggunakan CP2 Kani ya di halaman 29 ya. Berikutnya ya, untuk meningkatkan kata menerapkan deteksi kontur garis 30 dan 31 ya, 30 dan 31 ini dia. Untuk mengukurkan kontur dengan mudah ke kiri kanan baris adanya di fungsi 33 ya, CT short kontur CT metode kiri kanan ya. Terus menggunakan parser kontur metode baris 37 kita lihat menginisiasi karakter daftar ya, yang akan segera menampung setiap gambar karakter dan kotak pembatas terkait. Nah ini contohnya. Oke, ini berikut adalah contoh hasil dari pipeline pemrosesan ya, tulisan tangan OSR kami yang diimplementasikan dengan OpenCV dan Python ya. Kami memiliki gambar warna asli ya, kiri kanan gambar skala abu-abu kami ya. Gambar kabur kami dengan menggunakan noise ya. Langkah-langkah selanjutnya kita akan melibatkan log pemrosesan kontur yang besar ya. Mari kita uraikan lebih detail ya di sini. Nah ini ada perintah 39, 40, 4143 sampai 62. Di sini mulai 40 mengulang setiap kontur dengan melepas angka 4 angka ya, 4 angka. Ya, langkah satunya ya, barisan 42 ini menghitung kotak pembatasan dari kontur nih ya. Di sini X, Y, W dan H ya, CP bonding range gitu ya. Nah berikutnya langkah 2 nya bersihkan gambar menggunakan algoritma thresholding ya. Ini ya kita bisa lihat. Nah kita lihat di sini ya bagaimana. Nah ini thresholding ini ya, also Fileroy di barisan 51 dan 52 ya, 51 dan 52 ya, bisa threshold. Nah kita lanjutkan lagi ya, ada 3 ubah setiap karakter menjadi gambar 32 kali 32 pixel dengan batas. Nah bergantung berikutnya ya, bergantung pada apakah lebarnya lebih besar dari tinggi atau tingginya lebih besar dari lebarnya, maka kita mengubah ukuran karakter gambar batas row-nya itu baris 57 sampai 62 ya, 57 sampai dengan 62. Ini jelas sekali ya. Tapi tunggu, sebelum kita lanjutkan loop ini, dimulai pada lebar kita perlu memasukkan untuk menambahkan karakter daftar ya, kita bisa lihat. Nah di sini langkah-langkah ini kita bisa lanjutkan adalah 64 sampai 83 ini ya. Ini saya nggak tuliskan ya, 64 ini 65, 66, 67, 68, 69. Ini ada baris spasi kita hitung aja, jadi 64, 65, 66, 67, 68 dan 9, 70 nih di sini. Di 1, 72, 73 sampai dengan 83 ya. Jadi langkah ketiga ya, pada hitungan bukan lapisan barisan 67, 69 ya. Ya 64, 65, 64, 65, 67, 68, 64, 65, 66, 67, 68 berarti. Di sini 68. Oke ya, 68, sini 69 berarti. Nah ini ya, barisan tetapkan lapisan untuk gambar ya, garis 72 dan 74 ya. Nah kita lihat yang memastikan bahwa setiap karakter berada di tengah garis gambar berukuran 3x2 pixel ya. Saya lihat ya di sini. Ini ya. Ini 68 dan 9, 70 di sini. 70, sini 71, 72. Ya 73 ya, seterusnya ya. Nah ini dia jadi dari 72 ya sampai 72, 73, 74 ya. Yang memastikan bahwa setiap karakter gambar ukurannya 3x2 x 32 pixel ya. Angka 4 siapkan setiap row ya, berlapis untuk klasifikasi berikut. Halaman 79 berarti 74, 75, 76, 77, 78, 79 nih ya, ini 79. 79 nih ya sampai 80.
Terakhir untuk ya skala intensitas pixel ke kisaran 0 sama 1 ya, dari barisan 79 80. Nah ini dua perintah ini. Terakhir untuk menyelesaikan pemrosesan karakter, kami cukup mengemas ya kedua ya empuk ya karakter dan kotak pembatas sebagai dua tafel ya, dan tambahkan ke karakter baris 83 ya. 83 ini setelah komputer yang deklarasi disiapkan selesai, maka kami dapat melakukan OCR. Nah di sini ya baris 86 ya, sini berarti 86 87 ya. 86 nih dua baris ini yang kotak dan cat ya. Ini mengekstrak batas aslinya ya, kotak dengan terkait karakter dan format array NumPy ya. Berikutnya untuk pengenalan tulisan pada komputer karakter yang diproses sebelumnya, kami mengkasih ke seluruh kelompok dengan model predict method ya. 94, 93, 92, 91, 90 ya. Nah ini 90 kita bisa lihat. Nah, 90 ini ya kita lihat ya, mengklasifikasikan seluruh kelompok dengan model predict method ya. Nah di sini menghasilkan data predict method ya, kita bisa lihat. Nah berikutnya, nah kemudian kita menggabungkan label untuk angka huruf kita ke dalam daftar nama, daftar tabel nama ya. Ini berarti ya 90, 91, 92, 93 ya, 93, 94, 95. Nah ini ya huruf kita ke dalam label names baris. Nah ini dia ya fungsinya. Nah berikutnya ya, di sini sebagai penutup ya, untuk mengulang setiap kotak pembatas yang sesuai dengan baris 98 ya, baris 98 ya, baris 98 ya. Kita lihat sampai di dalam log kami mengambil prediksi probabilitas tertinggi ya dari baris 4 looping ya. Prediksi mengambil looping dari prediksi probabilitas yang tertinggi. Jadi 11 ya, 98, 99, 100, 101 ya. Nah ini perintah dari 101 sampai 102, 103 ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah di dalam looping kami mengambil prediksi probabilitas tinggi ya, yang menghasilkan akun tertentu ya. NP argumen probabilitas label names. Oke, berikutnya untuk memvisualisasi hasil ya, menganotasi setiap karakter pembatas, menampilkan hasil baris 107 sampai 13 ya. Ya 107, 104, 105, 106, 107 ya. Lihat ya. 107 sampai 113 ini ya. Untuk berpindah ke karakter berikutnya cukup tekan semangat tombol, ada CP2 ya, dimana 4 persegi panjang gambar. Ini dia formatnya CP put text gambar label dan CP front hasil impact ya. Nah, ini berikutnya sampai dengan 103. Saya rasa itu berikutnya hasil OCR pengenalan tulisan tangan ya. Maka kita berikan rapitan OCR handwriting, model handwriting ya. Berikut langsung kita hasilkan nilainya, hasilnya ya, dengan tampilan gambar seperti ini ya. Nah itu cara pengenalan tulisan tangan. Nah nanti setelah ini nih ya, ini saya menampilkan potongan-potongan ini. Kita bisa kita ada uji praktek ya, karena prakteknya belum. Uji praktek untuk instruksi ini dijadikan satu tahapan menghasilkan sebuah pendeteksian terhadap tulisan tangan ya. Baik ya, untuk kalau kita melakukan klasifikasi dengan algoritma SEM45 dengan perhitungan data menggunakan Excel juga bisa ya. Ini ada di channel saya sendiri di Address Education ya, perhitungan dengan manual ya, dengan Excel ya. Dia akan menghasilkan misalkan decision tree seperti ini ya. Ini kita bisa, kalau tampilan ini menggunakan software seperti RapidMiner, WK dan sebagainya. Tapi kalau Anda ingin memahami tentang langkah-langkah algoritma ya untuk menghasilkan decision tree, salah satunya menggunakan algoritma SEM45, Anda bisa mempelajarinya, yaitu video
ini ya, tentang menggunakan algoritma C45 dengan petikan data Excel. Nah, kalendernya ya mungkin tidak jelas, tapi nanti akan membentuk hasil seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini tampilan dari algoritma C45 ya. Saya rasa itu cukup ya. Baik, yang berikut adalah regresi. Regresi ini memprediksi ya nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain ya, dengan mengasumsikan sebuah model ketergantungan linear atau non linear, termasuk dalam supervised learning ya, memprediksi ya. Kita lihat di sini, memprediksi jumlah penjualan produk baru berdasarkan pada belanja promosi atau iklan. Nah, memprediksi kecepatan angin sebagai suatu fungsi suhu, kelembaban, tekanan udara dan sebagainya. Juga untuk time series prediction dari indeks stock market. Nah, simulasi regresi estimasi ya, ada customer, jumlah pesanan, jumlah traffic light, jarak, waktu tempuh gitu ya. Nah, ini pembelajaran dengan model estimasi atau regresi linear. Nah, waktu tempuhnya sama dengan ya waktu 0,48P ditambah 0,23T ditambah dengan 0,5C. Maka kita bisa lihat di sini. Nah, simulasi regresi prediksinya dataset harga ya, saham dalam bentuk time series dan tepat waktu ya. Nah, ini kita bisa melakukan prediksi ya terhadap produk penjualan ya, harga saham, menentukan arah angin ya, ini menentukan suhu, kelembaban dan sebagainya. Kita bisa baik ya. Yang selanjutnya, untuk mengoptimalkan harga produk menggunakan regresi dengan implementasi program Python. Harga dan kualitas adalah dua ukuran fundamental yang menentukan keuntungan dari setiap bisnis, dan menetapkan harga yang tepat adalah salah satu keputusan terpenting yang dapat diambil perusahaan ya. Penetapan harga yang rendah merugikan pendapatan perusahaan jika konsumen bersedia membayar lebih dan sebaliknya. Penetapan harga yang berlebih dapat merugikan dengan cara yang sama jika konsumen kurang cenderung untuk membeli produk dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, mengingat hubungan rumit antara harga dan penjualan, di manakah sweet spot, yaitu harga yang paling optimal ya, yang memaksimalkan penjualan produk dan menghasilkan keuntungan terbesar. Nah, ada 5 langkah ya. Langkah pertama ini data ya, yang harus difokuskan adalah datanya. Kami mengoptimalkan harga masa depan berdasarkan hubungan antara harga historis dan penjualan. Jadi hal pertama yang kami butuhkan adalah data masa lalu dari kedua indikator ini. Untuk pelatihan ini saya menggunakan data deret waktu tentang riwayat penjualan daging sapi dan harga satuan yang sesuai. Nah, di sini ya instruksinya muat data impor Panda ya sebagai PD, BIP sama dengan PD ya. Lihat beberapa baris pertama, instruksikan detail ya 5, maka ya di sini langsung kita lihat perintahnya adalah menampilkan ada 5 tampilan yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Data histori tahun 98, 99 ya, kuartalnya 3, ini 4, 1, 2, 3, ini tampilan kuantitinya dan price-nya. Nah, data berisi total 91 observasi ya, pasangan kuantitas harga yang dilaporkan setiap 3 bulan. Merupakan kebiasaan ya, dalam ilmu data untuk melakukan analisis data eksplorasi atau EDA. Tapi saya melewatkan bagian itu ya untuk fokus pada pemodelan. Namun demikian, saya sangat menganjurkan untuk mengambil angka ESA ya, untuk memastikan Anda memahami dan sebelum memahami data sebelum membuat model. Langkah kedua yaitu perpustakaan ya, biasa ya, jangan dilupakan ya. Kedua adalah mempersiapkan fungsi-fungsi yang lain ya untuk perpustakaan. Nah, kita perlu mengimpor pustaka karena 3 alasan ya. 1, untuk manipulasi data, membangun model,
dan memvisualisasi fungsinya ya. Kami impor NumPy dan Pandas untuk membuat dan memanipulasi tabel ya, MT-plot ya, Plotip nih, dan Sebo ya, Sebon untuk visualisasi, dan state model AVI untuk membangun dan menjalankan model regresi. Nah, di sini kita siapkan nih perintahnya, import NumPy ya, terus dari Pandas import data frame ya, import mat ya, polip, berikutnya import Sebon ya, from state model formula import ya, persen matloid inline ya. Oke, ini kita siapkan ya perintah-perintahnya, lalu kita mendefinisikan fungsi keuntungan ya. Ini potongan-potongan dari instruksi program yang ada di Linux ya, yang ada di Python. Kita tahu bahwa pendapatan bergantung pada jumlah yang terjual dan harga satuan produk. Kita juga tahu bahwa laba dihitung dengan menjernih ya, ini kan biaya dari pendapatan ya. Maksudnya memisahkan ya biaya dari pendapatan. Menggabungkan keduanya kita mendapatkan persamaan berikut ya. Nah, instruksinya pendapatan sama dengan kuantitas kali harga ya. Ekuivalen 1 ya. Laba sama dengan pendapatan ya dikurang biaya. Nah, kita dapat mengulang ya fungsi keuntungan dengan menggunakan penggabungan persamaan ya. 1 dan 2 ya. Maka di sini fungsi laba yang direvisi ya sama dengan kuantitas kali harga dikurang biaya. Oke, kita lihat ya, persamaan yang ketiga ini ya memberitahu kita bahwa membutuhkan 3 informasi untuk menghitung keuntungan ya, dari sisi kuantitas, harga, dan biaya. Langkah ketiga mendefinisikan fungsi permintaan ya. Pertama-tama kita perlu membangun hubungan antara kuantitas dan harga ya, dan fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini diperkirakan dari kurva ya, permintaan berdasarkan hubungan linear antara harga dan kualitas. Nah, ini ya instruksinya ya, SNS import ya, X price ya, X nya price, Y nya sama dengan quantity. Data BIP-nya ya, big rate ya, true set 4 ya. Nah, ini ya sebagai gambaran ya untuk menentukan kurva permintaan tersebut menyesuaikan model regresi ordinary least square ya, LS. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini lanjutkan model LS quantity ya, price data sama dengan BIP fit ya, cetak ringkasan modelnya, maka model summary laporan. Nah, ini saya tampilkan. Nah, ini ada curve ya, interface-nya 30.0515, price-nya minus ya 0,0465. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini menentukan harga yang memaksimalkan keuntungan ya. Koefisien yang kita cari berasal dari model regresi di atas ya. Yang di atas intercept dan koefisien harga untuk mengukur kuantitas penjualan yang sesuai ya. Sekarang kita dapat memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan 3 ya. Nah, kita bisa lihat ya, memasukkan koefisien regresi ya. Kita masukkan kuantitasnya dari mana ya, dari intercept 30,0515 ya. Kita lihat lagi dikurang 0,046. Ini ya price nya. Berikutnya ya dikali dengan harga X nya. Ini jadi persamaan yang kelima. Oke, selanjutnya ya, fungsi keuntungan pada persamaan ketiga menjadi ya, keuntungan sama dengan 30,05 dikurang 0,0465 dikali harga kali harga dikurang biaya. Nah, ini jadi fungsi persamaan yang ke-6 ya. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan harga yang kita cari ya. Dari beberapa pilihan, kode di bawah ini harus intuitif ya. Tetapi pada dasarnya yang kita lakukan di sini adalah menghitung pendapatan untuk setiap harga dan kuantitas terkait yang terjual. Nah, ini instruksinya ya. Kisaran harga yang berbeda ya untuk menentukan harga yang optimal ya. Di sini ya 320, 330, 340, 350, 360, 370 dan 380 dan 390.
Nah, kita bisa lihat ininya ya, harga intercept di sini ya. Dari harga ini. Nah, kita lihat biayanya sama dengan 80, pendapatannya. Untuk harga ya, kuantitas demand ya 30,05 dikali 0,46. 0,0405 dikali I ya. Function keuntungannya review ya, cost dikali quantity demand. Ya buat buat kerangka data harga ya, pendapatan. Laba sama dengan PD data frame ya, price driven ya, plot pendapatan terhadap harganya, PLT plot laba ya, harga dan laba. Nah ini jika kita harga dan pendapatan di plot, kita dapat mengidentifikasi puncak pendapatan secara visual dan menemukan harga yang membuat pendapatan pada titik tinggi pada kurva. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Nah, harga di mana pendapatan adalah laba maksimum, laba pendapatan sama dengan laba pendapatan dan maksimum. Maka akan tampil seperti ini, price-nya ya, harga 390, revenue-nya adalah 3726. Nah, ringkasan kesimpulannya adalah ya, baik untuk ringkasan dan kesimpulan yang menunjukkan bagaimana menemukan harga di mana pendapatan atau keuntungan dimaksimalkan ya, menggunakan kombinasi teori ekonomi dan pemodelan statistik. Kalau kita tahu di dalam pemodelan statistik itu, regresi itu ada regresi linear sederhana ya, dimana hanya ada satu variabel X dan variabel Y. Variabel X dikatakan variabel bebas atau independen, dan variabel Y adalah variabel terikat atau dependen. Nah itu apakah ada ketergantungan antara variabel X dan Y? Nah itu akan dilihat dengan analisa statistik regresi linear sederhana. Ada juga statistik regresi linear berganda ya. Biasanya nilai variabel X lebih dari satu ya. Misalnya variabel X1, X2, X3 mempunyai ketergantungan, tidak mempunyai ketergantungan, artinya variabel bebas, sedangkan ini adalah variabel terikat atau variabel dependen. Nah, dalam analisis statistik itu kita nanti tergantung dari kasusnya ya, variabelnya itu untuk X-nya berapa banyak ya, dan variabel Y-nya pasti satu ya. Nah, dalam statistik ya, terus pada saat penerapan kita menggunakan konsep pembelajaran mesin ini, yang langkah awal kita mendefinisikan fungsi permintaan ya, dan keuntungan, dan kemudian menjalankan regresi untuk menemukan nilai parameter yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam fungsi laba atau pendapatan. Dan terakhir kami memeriksa ya, pendapatan dibuat tingkat harga yang berbeda untuk mendapatkan harga pendapatan maksimum yang sesuai. Nah maka kesimpulannya nih yang tadi saya sebutkan, bahwa nilai price 390 ini adalah harga yang maksimum dengan revenue-nya adalah dengannya 3726,8. Saya rasa itu ya penjelasan mengenai regresi ya pada contoh ini ya, contoh harga produk ya, menggunakan regresi implementasi program Python. Ini kodingan-kodingan ini hanya untuk membantu ya, kalau kita nanti pada saat kita ingin membuat program menentukan regresi pola permintaan. Bisa dengan yang lain juga ya, kasus-kasus yang lain bisa. Nah cuma langkah-langkahnya ini ada 5 ya. Salah satu hal yang baik kan, menentukan data, kedua perpustakaan, ketiga mendefinisikan fungsi keuntungan ya, kedua, ketiga, terus keempatnya kelewat apa ya, keempatnya itu ini tadi ini salah ya, ini perpustakaan. Ini ketiga mestinya mendefinisikan keuntungan ya, fungsinya mendefinisikan keuntungan. Ini ketiga ya, saya ganti dulu ya, ini mendefinisikan keuntungan. Ini keempat nih ya, mendefinisikan permintaan, salah tadi ya, saya 4 sekian keuntungan, mendefinisikan fungsi permintaan maksudnya ya. Dan ini yang kelima ya, kelima ini menemukan harga yang maksimal kan keuntungan. Nah itu saya rasa cukup ya untuk materi pertemuan keempat ya. Dan kalau Anda ingin mempelajari juga mengenai
penentuan ya, prediksi harga, menentukan pola transaksi yang lain. Nah, di salah satu video pembelajaran saya ini ya ada tutorial implementasi data mining ya, menggunakan algoritma a priori dengan MS Excel. Nah, algoritma a priori ini ya menentukan ya, memprediksi harga atau pembelian obat dan sebagainya ya. Sebuah algoritma ya yang ada langkah-langkah algoritma secara jelas ya. Saya menggunakan Excel ini bantuan secara manual sebenarnya implementasinya, tapi kalau Anda mempelajari ini Anda bisa memahami ya tentang pola prediksi ya, klasifikasi, regresi dan sebagainya. Saya rasa itu aja materi dari saya ya. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada interpretasi kata-kata saya yang salah, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe, likes, dan notice bellnya ya, agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.